Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jahrotun Nisa, NIM 22821201153 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 4D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ekonometrika. Yang pertama itu ada pengertian ekonometrika. Istilah ekonometrika diperkenalkan pada tahun 1926 oleh seorang pakar ekonomi dan statistik bangsa Norwegia yang bernama Ragnar Frisch. Ekonometrika menjadi semakin mapan setelah dibentuknya Perkumpulan Internasional Econometric Society pada tanggal 29 Desember, hasil usaha Ragnar Frisch dan Irving Fisher. Ekonometrika merupakan alat utama yang digunakan dalam analisis ekonomi secara empiris. Saat ini, ekonometrika telah banyak digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena dalam bidang ekonomi. Bila ditinjau berdasarkan cabang ilmunya, ekonometrika merupakan penggabungan antara bidang ilmu ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika ekonomi dengan tujuan untuk melakukan analisis fenomena ekonomi. Materi selanjutnya itu ada metodologi ekonometrika. Pada dasarnya, metodologi ekonometrika meliputi beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pernyataan teori dan penyusunan hipotesis. Ekonometrika dimulai dari pemahaman terhadap teori ekonomi baik makro maupun mikro. Dari teori ekonomi ini disusunlah hipotesis. Teori ekonomi berkenaan dengan pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi antara satu variabel dengan variabel lain dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, teori konsumsi Keynes, pendapatan dan konsumsi mempunyai hubungan yang positif. Teori Keynes juga menyatakan bahwa pendapatan seseorang meningkat maka konsumsinya meningkat, tetapi tidak sebesar peningkatan pendapatan. Secara singkat, Keynes menyatakan bahwa kecenderungan mengonsumsi marginal atau marginal propensity to consume atau MPC, yaitu tingkat perubahan konsumsi untuk setiap perubahan pendapatan adalah lebih besar dari 0, tetapi juga kurang dari 1. Lalu ada spesifikasi model ekonometrika. Meskipun Keynes mendalikan hubungan yang positif antara konsumsi dengan pendapatan, tetapi ia hanya menyatakannya secara kualitatif saja. Keynes tidak menspesifikasikan bentuk yang tepat mengenai hubungan fungsional antara keduanya. Untuk kesederhanaan, ahli ekonomi matematis menyarankan bentuk fungsi konsumsi dari Keynes sebagai berikut. Yang pertama itu ada model matematika Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya ada model ekonometrika Y sama dengan A plus BX plus E, di mana Y itu adalah konsumsi, A itu adalah konstanta parameter, B itu koefisien parameter, X itu pendapatan, dan E itu adalah error. Selanjutnya ada pengumpulan data yang relevan. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang dikumpulkan harus akurat, aktual atau up-to-date, komprehensif, dan relevan dengan persoalan yang sedang diteliti. Pemahaman peneliti atas batas-batas studi akan dapat membatasi data yang harus dikumpulkan. Data primer dapat dikumpulkan melalui daftar pertanyaan, wawancara, dan observasi langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui pihak-pihak lain seperti Badan Pusat Statistik atau BPS, Bank Indonesia atau BI, Departemen Perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada pendugaan atau estimation parameter. Setelah menspesifikasikan model ekonometrika, maka tugas ahli ekonometrika selanjutnya adalah mendapatkan nilai dalam angka atau penduga parameter model berdasarkan data yang telah dikumpulkan atau tersedia. Data tersebut mungkin disediakan oleh ahli statistik ekonomi atau dari sumber lain. Penduga ini memberikan nilai empiris kepada teori ekonomi. Selanjutnya itu ada verifikasi atau inferensi statistik. Setelah memperoleh penduga parameter, tugas ahli ekonometrika selanjutnya adalah mengembangkan kriteria yang cocok untuk mengetahui apakah penduga yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan oleh teori yang sedang diuji. Selanjutnya itu ada peramalan atau prediksi. Jika model yang dipilih dapat memperkuat teori atau hipotesis yang diajukan, maka model tersebut dapat digunakan untuk peramalan. Model ekonometrika yang telah diduga atau estimate econometric model digunakan untuk meramalkan nilai-nilai di masa yang akan datang dari variabel tak bebas atau Y atas dasar nilai-nilai variabel bebas yang telah diketahui atau diharapkan untuk masa yang akan datang atau X.
Selanjutnya itu ada contoh penerapan metodologi ekonometrika. Yang pertama itu ada pernyataan teori atau hipotesis, di mana konsumsi ini akan meningkat jika pendapatan juga meningkat. Dan yang kedua itu ada spesifikasi model ekonometrika, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1, dan di mana beta 1 ini lebih besar dari 0 dan lebih kecil daripada 1. Dan Y ini adalah pengeluaran, X ini adalah pendapatan, beta 0 ini adalah intercept atau konstanta, dan beta 1 ini slope dari fungsi konsumsi. Yang ketiga itu ada pendugaan parameter. Kita ambil contoh yaitu Y sama dengan 6,50 ditambah 0,75 X. Lalu yang keempat ada peramalan atau perkiraan. Nah, misalkan berapa perkiraan konsumsi jika pendapatannya itu sebesar 100. Nah, maka berdasarkan dari persamaan Y sama dengan A ditambah BX, atau yang tadi Y sama dengan 6,50 ditambah 0,75X adalah hasilnya Y sama dengan 6,50 ditambah 0,75 dikali 100. Kenapa 100? Karena pendapatannya itu yang ditanyainnya itu 100, jadi dikali 100 dan hasilnya itu 81,5. Selanjutnya ada jenis-jenis ekonometrika. Pada dasarnya ekonometrika dapat digolongkan ke dalam dua bidang, yaitu yang pertama ada ekonometrika teoritis atau theoretical econometrics. Ekonometrika teoritis ini berkaitan dengan pengembangan metode yang tepat untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang telah dispesifikasikan ke dalam model ekonometrika. Dalam aspek ini, ekonometrika menyadarkan diri pada statistika matematis. Pembahasan difokuskan pada berbagai metode ekonometrik, asumsi-asumsi beserta dengan pembuktian atau penurunan rumus-rumus. Contohnya metode kuadrat terkecil atau least square method. Fokus dari bahasan dalam metode kuadrat terkecil adalah menguraikan asumsi-asumsi metode tersebut, sifat-sifatnya, dan apa yang terjadi pada sifat-sifat ini bila satu atau lebih asumsi metode ini tidak terpenuhi, dan pembuktian rumus. Yang kedua itu ada ekonometrika terapan. Ekonometrika terapan ini lebih menitik beratkan pada penerapan metode-metode ekonometrik yang telah dikembangkan dalam ekonometrika teori untuk mengkaji beberapa aspek khusus dalam ilmu ekonomi. Di sini kita menggunakan alat ekonometrika teoritis untuk mempelajari beberapa bidang khusus dalam ilmu ekonomi, seperti fungsi produksi, fungsi konsumsi, fungsi investasi, fungsi permintaan, fungsi penawaran, fungsi biaya, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada penggunaan alat bantu pada ekonometrika. Dalam sebagian besar persoalan yang sebenarnya, yang melibatkan jumlah pengamatan yang cukup besar dan banyak variabel yang digunakan, alat bantu komputer ini sangat dibutuhkan. Penggunaan komputer dalam melakukan proses perhitungan tidak hanya demi kepraktisan saja, tetapi juga untuk meningkatkan tingkat ketelitian dalam perhitungan. Dan yang lebih penting, komputer mampu memecahkan sistem persamaan atau model-model ekonometrika yang kompleks yang disusun sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Aplikasi pengolahan data terus berkembang sejalan dengan alat analisis yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh ekonomi, statistik, maupun ekonometrik. Perkembangan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengestimasi suatu fungsi atau persamaan pada metode tertentu. Ada banyak program komputer untuk membantu pengukuran ekonomi, seperti Minitab, SPSS atau Statistical Package for Social Science, ada juga SAS atau Statistical Analysis System, ada juga Microstat, StatPro, Amos, Lisrel, dan Evius. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.